meniti jalan penuh duri nan tajam, di mana aku menemukan sosok kau sebagai pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Suara derap langkah dari sepatu-sepatu besar, bersama di medan perang, bergegas maju di depan. Sepucuk pistol tertembak ke arah musuh sebagai penjajah, hingga mereka tumbang tak berdaya, hingga mereka tak dapat lagi berlagak. Napak tilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napak tilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, harta yang tak ternilai harganya, menjadi pemicu pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia. Hujan yang tanpa henti mengguyur Jakarta sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 menghadirkan 2 roket kembali menghantam Baghdad, Irak. Kali ini 2 roket jatuh di zona hijau. Tidak ada korban jiwa. Bola basket Amerika Serikat Kobe Bryant. perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga di Indonesia mencapai angka 2.491. Kamu tahu kebohongan memuakan terbesar tahun ini? Tentang 14 hari yang tak hentinya dikorupsi. 14 hari terpanjang menurut sejarah bumi pertiwi. Aku muak. Kamu juga. Kami muak. Kami semua muak. Pemerintah tak kenal lelah berbicara akan adanya protokol kesehatan. Tenaga medis yang dengan ikhlas berada di garis terdepan. Masyarakat atas yang sibuk berbicara tentang idealisme. Tapi ada suatu suara yang tak pernah didengarkan. Mungkin suara yang tak lagi dianggap sebagai bagian dari kemerdekaan. Pak, jangankan masker kesehatan, 20 detik cuci tangan pun tak kami lakukan. Bukan kami ingin membangkang, tapi bahkan makan pun kami jarang. Katanya corona ini tentang imunitas tinggi. Tapi apanya yang imunitas tinggi kalau nutrisi pun tak pernah kami konsumsi? Kami yang selalu menjadi sasaran empuk sebagai elemen yang paling bersalah. Kami yang disebut membangkang dengan segala tuduhan. Bagaimana Bapak bicara kalau tak pernah melihat bagaimana yang sebenarnya? Suara masyarakat bawah yang berteriak, bagaimana nasibnya? Ekonomi, kesehatan, keduanya diadu seperti gasing. Mana yang lebih penting? Entahlah. Pun ada segelintir kelompok yang sibuk mencari cocok logi, korelasi, dan dijadikan konspirasi. Pharma, pemilu Amerika Serikat, elit global. Aku pun tak ingin percaya corona ini ada. Aku pun ingin percaya corona ini buatan. Tapi kita bisa apa? Kita bisa apa kalau kita tahu siapa yang menciptakan dan apa tujuannya? Kalau mereka yang membuat ini saja bisa mengubah tatanan dunia, lantas kita hanyalah debu dipandangnya, tak bisa apa-apa. Kami memang bukan muda-mudi yang tahu segalanya, pun kami tidak bisa berkontribusi langsung melawan corona ini. Kami muda-mudi yang terbakar, tak rela melihat ibu pertiwinya menangis pagi ini. Kami yang 10-15 tahun lagi akan duduk di sana memerintah negeri. Tapi mana perwujudan ucapan kami? Bahkan sebagian dari kami pun hanya bisa menghamburkan uang. Sebagian dari kami tak menghargai waktu belajar.
Padahal di sana masih banyak yang menangis, tak bisa belajar. Hai kamu yang masih bisa mendengarkan suaraku ini, duduk manis, bahkan tak perlu pusing memikirkan esok mau makan apa. Kamu sangat beruntung. Tapi kenapa kami bersyukur pun jarang. Terlepas percaya atau tidaknya, itu terserah kamu. Tapi waspada itu perlu. Kawan, tugas kita belum seberat melawan pandemi. Tugas kita simpel, tugas kita mudah. Tapi kenapa rasanya berat sekali? Tugas kita sebatas belajar dan belajar dari pengalaman negeri. Belajar bagaimana berjalan bersama dunia yang ternyata kejam. Belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan dapat dipercaya nanti. Tugas kita cukup itu. Kalau sudah masanya nanti, kita maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifa Al-As'ad dari kelas 9F akan membawakan puisi yang bertema Maulid Nabi. Nabi Muhammadku, ketika redup dan gulita melanda dunia, kau datang sirnahkan gelap dengan membawa cahaya. Cahaya yang menyinari seluruh alam semesta. Dunia tersenyum menyambut kehadiranmu, wahai junjunganku yang mulia. Wahai junjunganku sang pembawa rahmat, engkau adalah suri tauladan bagi semua umat. Tuntunan akhlakmu yang sungguh mulia, manusia pilihan bagi semua umat manusia. Tak mampu kami jangkau betapa tingginya budi pekertimu. Tak mampu tergambarkan betapa indahnya akhlakmu. Tidak tergambar betapa berat ujian dan perjuanganmu. Menyampaikan wahyu tentang keesaan Allah kepada seluruh umatmu. Kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan selalu engkau tanamkan. Engkau berikan segala pencerahan dalam semua sisi kehidupan. Menjadikan kami insan beriman dalam menggapai ketakwaan. Sungguh mulia jasamu dan perjuanganmu adalah tauladan. Kini engkau telah tiada, meninggalkan cahaya imanmu. Kami ingin sambung perjuanganmu meski kami tak sempat melihatmu. Wahai nabiku, rasulku, dan junjunganku, selamatkanlah kami umatmu dengan syafaatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Fauzi dari kelas 9F akan menspoilerkan buku yang berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andra Hirata dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Jumlah halaman buku ini adalah 529 halaman. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang sekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Setelah membaca novel ini, saya bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat bernilai dalam kehidupan. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai apa yang namanya hidup, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan tidak mudah pantang menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Kamal Hamzah dari kelas 9F. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kalian pasti dong tahu siapa itu Thomas Alva Edison? Ya, dia adalah penemu lampu bohlam. Tahu nggak, dulu saat dia kecil dia itu dianggap bodoh karena dia nggak bisa ngikutin pelajaran formal seperti anak biasanya. Saat itu guru Thomas memanggil Thomas dan diberikannya surat. Lalu diperintahkan oleh gurunya untuk memberikan surat tersebut kepada ibunya, dan jangan membaca suratnya sebelum ibunya membaca surat tersebut. Saat Thomas bergegas pulang ke rumah, ia menjadi ibunya untuk memberikan surat tersebut.
Saat ibunya membaca, ia menangis dan membacakan surat tersebut. Anak ibu adalah anak yang jenius. Kami nggak punya guru yang jenius untuk mengajarkan dia. Tolong ajari dia sendiri. Dan begitu ibunya memutuskan untuk menyekolahkan anaknya sendiri di rumah. Dan begitu Thomas bisa leluasa belajar sendiri di rumah. Sekian waktu kita ke Thomas yang sekarang. Thomas yang sudah berinovasi. Thomas yang sudah menemukan lampu bohlam untuk kita semua. Thomas pulang ke rumah untuk membereskan barang-barang lamanya. Sampai saat dia menemukan surat yang dibaca oleh ibunya saat waktu itu. Suratnya berisi tentang anak ibu adalah anak yang bodoh. Kami nggak bisa mengizinkan Thomas untuk bersekolah di sini. Tolong ajar sendiri. Thomas pun menangis dan sadar bahwa ibunya yang selama ini yang membantu dia untuk berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.